ini yang kita bahas tadi, kemudian dari uraian masing-masing pihak yang menceritakan keadaan secara faktual, fakta yang terjadi, ya tentunya ini perlu diselesaikan karena hakim dianggap tidak pernah salah, maka upayanya adalah ke tingkat selanjutnya, tingkat lebih tinggi yaitu kasasi. Di kasasi ini tidak bicara fakta lagi, walaupun pada umumnya juga hakim mempelajari kejadiannya, tapi penerapan hukumnya, apakah bisa dakwaan yang terdiri dari 3 yang sifatnya kumulatif ini bisa serentak semuanya memang tidak terbukti dan dibebaskan. Ini pertanyaannya. Jadi saya berkeyakinan apabila upayanya kasasi di Mahkamah Agung ditemukan ada penerapan hukum yang tidak tepat, maka tentu akan berubah putusannya. Itu pendapat saya. Mungkin di sini ada sebenarnya pihak mana yang dirugikan berdasarkan keputusan ini, Pak? Pihak-pihak mungkin pihak yang dirugikan antara. Oh ya, tentu masyarakat pun dirugikan ini kalau terbukti memang ini putusan yang janggal ya, karena memang ini akan mengusik keadilan sosial. Secara masyarakat akan merasa bahwa ketidaknyamanan di negara hukum kalau memang ini menyimpang. Tapi kan kita tidak boleh menuduh atau berpikir dengan cara pendek. Biarkan Mahkamah Agung sebagai lembaga di mana mempunyai kompetensi untuk mengadili selanjutnya dalam tataran yudek juris. Maka yudek juris ini hanya bicara penerapan hukum. Kalau penerapan tidak tepat ya tentu akan berubah putusannya. Ini salah satu yang membuat keputusan bebas. Mungkin kenapa alasannya ya? Alasannya karena tidak terbukti. Padahal ada CCTV jelas-jelas. Mungkin tanggapannya gimana? Ya tentu bukti itu tidak hanya CCTV, tapi bukti menurut alat bukti. Ya, bukan hanya barang bukti saja atau kejadian saja. Tapi ada 5 alat bukti ini yang bisa menjadi ukuran hakim untuk yakin atau ragu. Saya berkeyakinan diteliti lagi nanti apakah kalau tidak ada keraguan bagi hakim yang perlu diabaikan ya tentunya akan berubah putusannya menurut penerapan hukum di tingkat kasasi. Tapi apakah putusan bebas ini udah ingkrah, maksudnya udah nggak bisa diganggu gugat atau masih bisa? Oh tidak, masih ada upaya lain, ada 2 upaya lainnya yaitu kasasi dan PK. Masih ada PK. Jaksa memang tidak boleh PK, tetapi keluarga terpidana atau kuasa hukumnya bisa mengajukan PK. Jadi memang jaksa tidak ada kemungkinan untuk bisa PK lagi. Artinya bisa ada kemungkinan ditahan lagi ya, Pak? Kemungkinan ada ditahan lagi si Ronald. Oh, tadi itu tergantung bagaimana Mahkamah Agung memutuskan di kasasi dulu ya. Kita tidak bicara PK dulu, tapi kita bicara kasasi saja. Terus diperlukan nggak sih Pak untuk KY bertindak turun tangan gitu untuk? Kalau KY mungkin boleh sebagai pengamatan apakah ada intervensi lain yang bukan perilaku hakim, tapi ada intervensi uang misalnya, intervensi janji, intervensi kekuasaan. Nah itu wilayah KY. Tapi KY tidak masuk pada teknis yuridis. Yang punya teknis yuridis ya MA sendiri di pengawasan MA, baik Wadawas maupun Bawas. Pak Gayu sebagai mantan hakim senior ya Pak, Hakim Agung, Bapak pernah gak sih menemukan hal-hal kasus serupa Pak dalam di hakim yang memutuskan? Karena ini tidak ada dissenting opinion ya, 3 hakim ini kompak. Jadi saya juga agak ragu untuk memandang apakah ada kesalahan apa tidak, karena ini suara bulat. Ya. Artinya putusan ini ditempuh dengan cara suara bulat. Jadi ketiga-tiganya sepakat untuk memutus bebas. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Iya, tapi kita lihat di Mahkamah Agung di tingkat kasasi nanti. Ya. Kalau tapi Bapak sendiri melihat keputusan hakim ini seperti apa sih Pak? Tidak bisa digambarkan karena ini tidak terbuktinya itu kepada beberapa hal ya. Ada kejadian di parkiran dan sebagainya. Jadi itu memang harus diteliti dengan baik. Nanti di kasasi saja ya. Makasih.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.